Hai, kembali lagi di channel aku guys. Kali ini aku mau berbagi alur cerita film bergenre aksi thriller romantis. Film ini dibintangi oleh Siddharth Malhotra, Guru, dan Shraddha Kapoor, Aisyah. Film ini bercerita tentang seorang mantan penjahat berjiwa iblis yang murka setelah istri tercintanya terbunuh oleh penjahat misterius. Sebelum lanjut alur ceritanya, dan ternyata masih banyak yang belum subscribe. Jadi yuk mari support channel aku guys. Dengan subscribe, like, komen dulu ya guys. Terima kasih. Awal film Aisyah sedang menempel foto suaminya, Guru, yang masuk ke daftar keinginannya yang sudah terkabul, yaitu menyelamatkan kehidupan seseorang yang ternyata hidup suaminya yang dulu sempat terjerumus ke dalam kegelapan yang menjadikannya seorang pembunuh. Dengan membawa patung Ganesha, dia menyetir mobil menuju rumah. Di perjalanan dia mencoba menghubungi sang suami, namun suaminya yang sedang dalam interview pekerjaan membuatnya menolak panggilan itu. Sesampainya di dekat rumah, dia terkaget karena adanya anak-anak yang tiba-tiba berlari bermain di jalan, yang membuat Aisyah mengerem mendadak. Di saat bersamaan dia melihat ada petugas yang sedang memperbaiki saluran listrik yang membuat lubang di jalan yang hampir 2 minggu belum terselesaikan. Itulah yang membuat Aisyah komplain. Sang petugas itu pun berjanji, jika dia tidak akan menerima keluhan lagi. Ketika di rumah Aisyah yang menanti kabar dari Guru, dia pun mendekor rumah untuk menyambut Guru datang. Dia juga mengirim pesan suara jika apapun yang Guru lakukan saat ini dia merasa bangga. Saat bersantai telepon Aisyah berbunyi, dan itu dari Guru. Dengan semangat ia menjawab telepon itu. Guru yang saat itu selesai dengan interviewnya menyampaikan jika dia memiliki 2 kabar buruk dan kabar paling buruk. Dan kabar buruknya itu jika dia harus rela hidup tanpanya dari jam 9 sampai jam 5 sore tanpa Guru, karena Guru mulai mendapatkan pekerjaan. Dan kabar terburuknya, jika dia tidak bisa hidup tanpanya selama itu. Guru yang selesai dengan kabarnya Aisyah juga menyampaikan, jika dia ada sesuatu yang ingin disampaikan, sehingga Aisyah meminta Guru untuk segera pulang. Bersamaan dengan itu seseorang menyelinap masuk ke rumah Aisyah dan tepat berdiri di belakangnya yang membuat Aisyah terkejut. Aisyah yang tak terima itu pun mengoceh ke sang penjahat misterius itu. Namun itu membuat sang penjahat melakukan tindakan yang membuat Aisyah terluka. Telepon Guru yang masih tersambung membuat Guru marah. Guru yang merasa penjahat itu mengincarnya membuat dia meminta untuk tidak menyakiti istrinya. Aisyah yang saat itu terus-terusan diserang memohon untuk tidak dibunuh. Dan Guru yang terus-terusan mencoba meminta untuk tidak menyakiti istrinya lewat telepon. Sang penjahat itu malah menginjak ponsel Aisyah yang membuat sambungan teleponnya terputus. Tak sampai di situ penjahat yang dikira Aisyah sudah melepaskannya, dia kembali datang. Saat Aisyah mencoba berdiri berbalik badan sang penjahat itu datang, dan malah mengambil kalung dan berakhir mendorong Aisyah sampai terjatuh dari lantai rumahnya, yang mengakibatkan Aisyah tewas seketika. Guru sedang menjalankan ritual untuk mengkremasi Aisyah. Dari kejauhan ada seorang detektif CBI yang mendekati polisi daerah yang menangani kasus Aisyah. Polisi CBI itu mengamati Guru dari kejauhan. Polisi daerah itu pun heran kenapa kematian gadis biasa itu menarik perhatian polisi CBI. Polisi CBI itu pun menjelaskan jika dia bukan tertarik pada garis itu, melainkan pada kekasihnya yaitu Guru. Kembali ke 2 tahun lalu, Guru yang dulu merupakan penjahat berjiwa iblis itu tanpa ada rasa belas kasihan jika ada seseorang yang salah dan berkhianat padanya, yang ada hanya rasa kebencian dan amarah saat dirinya dulu menjadi seorang penjahat. Guru yang saat itu dalam interogasi polisi dia disiksa untuk mendapatkan jawaban atas tindakan kejahatan yang sudah dia lakukan. Dia pun teringat akan kenangan bersama sang ibu.
Di saat itu pula Aisyah sedang di dalam kantor polisi untuk melaporkan pacar temannya yang berusaha menggagalkan pernikahan temannya itu. Aisyah membawa beberapa wartawan agar polisi yang menangani kasus itu bisa masuk berita. Aisyah yang tak sengaja melihat guru disiksa dari balik pintu, dia mencoba melihat dengan jelas. Dengan naik ke atas kursi, polisi itu mulai membuat kesepakatan dengan guru yang membuat guru terbebas dari tuduhan kejahatannya. Aisyah yang saat itu juga menulis dalam buku daftar keinginannya jika dia berkeinginan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Guru yang bebas saat itu dia pun keluar dari kantor polisi diikuti oleh Aisyah. Aisyah yang mendekati guru dengan terus mengoceh candaan ke guru. Aisyah yang berniat mau menyewa guru untuk menculik seorang. Guru yang saat itu tak menggubris omongan Aisyah, dia tak tertarik dan pergi bersama rekan-rekan yang menjemputnya. Guru datang ke sebuah pertandingan sepak bola untuk bertemu dengan bos Caesar, yang selama ini membesarkannya dan yang menjadikan guru menjadi seorang penjahat. Aisyah yang saat itu tak sengaja berada di sana juga, dia melihat guru dan langsung berteriak memanggil guru dengan sebutan penjahat. Guru yang terus-terusan dipanggil dengan sebutan itu di tempat umum membuat guru datang dan menemui Aisyah. Dengan penuh emosi guru menyeret tangan Aisyah dan membekap mulut Aisyah mengancam jika dia gampang bisa melukainya. Namun saat guru selesai berbicara Aisyah malah menertawakannya dan mengagumi sikap guru yang bukan orang romantis. Itu yang menyebabkan dia mau menyewa guru-guru yang masih menyepelekan Aisyah meminta untuk pergi. Namun Aisyah yang gigih dia terus-terusan mengejar dan meminta untuk menerima tawarannya. Guru yang setuju membuat mereka langsung pergi bersama. Saat di perjalanan, di dalam kapal penyeberangan Aisyah mulai mengajak berkenalan dan mereka pun saling menyebut nama masing-masing. Mereka sampai di tujuan, di sebuah rumah sakit jiwa. Guru yang merasa heran, Aisyah pun mulai menjelaskan jika orang yang akan diculik, Chotu, merupakan seorang pecinta yang depresi karena keluarganya yang meninggalkan sendiri di Amerika. Sehingga itu yang membuat Aisyah akan menolongnya, jika tidak, dokter akan benar-benar memvonis gila. Setoples uang koin diberikan Aisyah untuk membayar guru. Guru yang mulai beraksi dia masuk dengan mendobrak pintu. Dia yang masuk ke sebuah ruang nonton bersama membuat orang-orang yang sedang serius nonton terkaget dan bersorak karena kedatangan guru yang sama persis dengan scene film yang sedang mereka tonton. Guru pun berteriak mencari seseorang yang bernama Chotu. Orang-orang yang terdiam itu langsung menunjuk ke salah satu orang dan guru pun menuju ke orang itu. Saat guru mau menarik tangan orang yang dikira Chotu, Aisyah pun datang dengan wajah sumringah. Dia berteriak keras memanggil dan berlari ke arah Chotu yang asli jika Chotu akan menikah. Kabar bahagia itu pun disambut rekan-rekan Chotu dengan bersorak gembira. Guru yang saat itu langsung terdiam dan terkejut dengan apa yang dia dengar. Saat guru diminta untuk menculik, ternyata dia diminta untuk membantu Aisyah menyatukan pasangan pengantin dan membantunya untuk mempersiapkan acara resepsi pengantin. Ketika di tengah acara guru yang berencana pergi, dia diminta oleh mempelai wanita untuk tetap di sana sampai acara selesai. Karena sang mempelai belum sempat berterima kasih, dia pun menatap ke arah Aisyah dengan terheran. Beberapa pengantin datang dan menuju altar. Guru makin terheran dan dia bertanya kepada ayah Aisyah yang saat itu datang terlambat. Apa mereka semua diculik? Ayah Aisyah menjawab jika Aisyah malah menolong mereka saat ayahnya tak bisa menikahkannya, dia malah menikahkan banyak pengantin hari itu juga. Guru mulai menatap Aisyah dan terkagum dengan semua yang Aisyah lakukan. Sampai akhir acara Aisyah menulis daftar keinginannya di buku hariannya. Dia tak sadar jika saat semua selesai, buku hariannya terjatuh dan tak sengaja guru yang menemukan buku tersebut. Guru membawa buku tersebut dan temannya membacakan isi buku itu. Buku itu berisi tentang harapan-harapan Aisyah, namun harapan yang aneh itu membuat guru mengembalikan buku tersebut keesokan harinya. Guru yang sudah berada di gereja tempat Aisyah, dia melihat jika pengantin perempuan Chotu yang baru menikah meninggal dunia, dan guru mengikuti sampai ke tempat upacara kremasi. Di saat dia melihat Aisyah, dia langsung melempar buku itu ke Aisyah. Aisyah yang berterima kasih dia berlari mengikuti guru.
namun guru yang tidak menyukai Aisyah karena dia berpikir jika Aisyah mempermainkan kehidupan seseorang sesuai dengan harapan yang dia tulis di buku hariannya. Raut wajah Aisyah yang berubah, dia pun menjelaskan jika kehidupanlah yang membuat lelucon terhadapnya, bahwa kematianlah yang sedang tertawa padanya. Aisyah yang saat itu langsung to the point jika dia akan mati. Sehingga dia menulis harapan-harapan aneh di buku hariannya. Saat itulah guru mengingat awal mulai kebersamaan Aisyah selama ini. Polisi CBI yang menghampiri guru, dia mengingatkan jika dia berteman dengan setan suatu saat dia akan terjerumus kembali. Polisi itu pun mulai meracuni guru jika yang membunuh itu adalah Caesar yang tak lain bosnya yang selama ini membesarkannya. Dengan memfitnah bos Caesar, polisi itu berharap guru akan membantunya untuk menangkap Caesar. Lain cerita Rakesh. Dia merupakan seorang suami yang selalu dikecam dan dia terus-terusan diejek oleh istrinya karena tidak berguna dan miskin. Dia selalu memberi hadiah ke sang istri, namun perhiasan pemberiannya selalu berubah warna, membuat sang istri jengkel karena diejek oleh tetangga-tetangganya. Rakesh pun diusir dari rumahnya. Sang anak yang khawatir, dia menghampiri sang ayah melalui jendela. Dia memberi kincir angin agar anaknya tidak terluka akan perkataan sang ibu. Guru yang berada di rumah, dengan sangat sedih membayangkan sang istri saat mengirim pesan. Dia yang terhasut oleh omongan CBI itu mulai mendatangi sang bos Caesar. Jiwa iblisnya kembali bangkit setelah sekian lama dia hidup tenang bersama Aisyah. Tanpa ampun dia menghajar semua anak buah Caesar. Sesampainya di hadapan mantan bosnya itu, Caesar menyambut guru, karena guru yang merupakan anak kesayangan Caesar. Guru yang langsung menuduh Caesar membunuh Aisyah. Namun Caesar yang tidak merasa, dia menantang guru untuk menembaknya dengan senjata yang diberikan sendiri oleh Caesar. Guru yang tersadar dia tidak jadi menembak Caesar karena tidak ada alasan bosnya itu membunuh istrinya. Dengan penuh api yang membara dari dalam jiwanya, guru meninggalkan Caesar. Caesar yang senang jiwa iblis guru kembali, membuat bos Caesar meminta untuk agar dia tetap seperti itu dan sampai membalaskan dendamnya tergapai, dia akan kembali padanya menjadi seorang penjahat. Rakesh sedang menyervis telepon di sebuah rumah. Dia yang saat itu sedang melamun karena sebelumnya dia diremehkan di kantor. Di rumah itu pun dia dikomplain pemilik rumah yang membuat Rakesh terganggu, sehingga dia langsung mengeluarkan jubah hitamnya dan mulai melakukan pembunuhan. Ia pun kembali lagi dan lagi melakukan pembunuhan hanya karena dia mendapat ejekan atau keluhan yang membuat amarahnya tertahan. Guru mendatangi TKP istrinya, dia terpergok polisi CBI itu. Sang polisi itu menyampaikan jika bukan Caesar lah yang membunuh istrinya melainkan orang lain yang menggunakan senjata berupa obeng. Sang polisi itu mengungkapkan, apakah kebencian atau kecintaannya yang akan menang, dengan memandang tulisan yang mengingatkannya pada Aisyah saat guru menawarkan akan membantu Aisyah mewujudkan semua harapan yang ditulisnya. Namun Aisyah mendadak menolak karena merasa guru sedang simpati padanya karena penyakitnya. Guru yang saat itu bercerita jika keluarganya dulu kacau, gara-gara ayahnya yang seorang pecandu dan penjudi sampai orang tuanya terbunuh oleh orang tak dikenal. Itulah yang membuatnya ingin balas dendam, yang akhirnya dia bertemu dengan bos Caesar yang mendukungnya untuk melampiaskan kebenciannya hingga dia menjadi penjahat sampai saat ini. Dia juga sempat berpikir jika dia akan bisa tidur jika dendamnya tercapai, namun dia salah. Dia pun menyampaikan jika saat dia membantu Chotu dengan Aisyah dia bisa tidur dengan tenang. Aisyah pun menjelaskan jika dia telah melakukan sesuatu yang berharga untuk orang lain. Dia juga menyampaikan jika kegelapan tak bisa mengusir kegelapan melainkan cahayalah yang bisa menerangi kegelapan. Keesokannya, guru yang mulai simpati dengan Aisyah, dia menunggu Aisyah semalaman untuk mengajak melakukan semua harapan-harapan yang telah ditulisnya. Aisyah yang terkejut, dia pun mau dan mereka mulai melakukan satu persatu dari pergi berfoto dengan kupu-kupu, berenang di laut, bermain hujan salju, sampai akhirnya mereka naik ke bukit untuk melihat ekor merak. Aisyah tiba-tiba nyungsep, guru pun menghampirinya.
Aisyah yang tidak ingin guru khawatir dia mengatakan jika dia terpeleset, namun guru yang khawatir dia mengatakan dia harus pulang. Aisyah yang mengatakan jika dia tidak punya banyak waktu jika dia harus kembali. Di bawah hujan lebat guru rela menggendong Aisyah sampai ke puncak. Namun sesampainya mereka di sana, seseorang meneriaki jika meraknya sudah menari dan meminta mereka untuk kembali datang tahun depan. Guru menunggu Aisyah saat berobat. Ia pun terbangun dari duduknya ketika sang dokter melewatinya. Dokter itu langsung melarang dia menemuinya lagi karena Aisyah yang tidak punya harapan untuk hidup. Guru pun marah akan ucapan dokter itu dan mengancam akan membunuh dokter itu. Sang dokter yang menganggap dia Tuhan bisa memvonis orang semaunya. Dokter itu pun tak punya pilihan karena kalau dokter itu bisa menyembuhkan dia sudah melakukannya pada istrinya yang sama-sama mengidap penyakit yang sama dengan Aisyah. Tapi dokter itu juga sempat menyampaikan jika Aisyah dibawa ke Mumbai, di sana terdapat dokter yang mungkin bisa menolong Aisyah. Guru yang saat itu di gereja sembari mengenang Aisyah, seorang anak datang dengan membawa kincir angin yang sama dengan milik Aisyah, yang membuat mata guru tertuju pada anak tersebut. Saat sang anak memberi persembahan mobil kesayangannya, guru menolong anak tersebut untuk menaruh persembahan itu. Guru pun langsung bertanya pada anak itu, apa seorang gadis yang memberi kincir angin itu? Petik 2. Namun sang anak bilang itu pemberian dari ayahnya. Rakesh yang menunggu kereta di stasiun, dia yang saat itu melamunkan perkataan istrinya tak sengaja dia berpapasan dengan wanita yang sedang meremehkan seseorang lewat telepon. Rakesh yang membenci orang seperti itu dia mulai mengikuti wanita itu hingga ke jembatan penyeberangan. Saat dirasa situasi aman, dia meluapkan hasratnya untuk mulai melakukan penyerangan. Namun saat Rakesh baru mengeluarkan jubah dan alat pendukungnya, guru yang sebelumnya sudah mengikuti anak Rakesh, dia mengikuti Rakesh selama itu dan akhirnya dia memergoki tindakan Rakesh. Saat Rakesh mencari obeng andalannya guru pun melempar dan terkagetlah Rakesh. Rakesh mencoba membuat alibi, namun guru yang sudah mengetahui maksud dan tujuan Rakesh. Dia mulai menghajar Rakesh sampai babak belur. Jiwa iblis guru yang kembali dia mengatakan ke Rakesh jika dia tidak akan mati segampang itu. Dendam guru akan tercapai saat Rakesh akan menghadapi kematian setiap hari. Rakesh yang terluka parah dia membuat guru memberikan uang untuk pengobatannya. Namun saat nanti Rakesh membaik guru akan mendatanginya kembali lagi dan lagi. Rakesh yang dalam masa penyembuhan membuat istri Rakesh ngomel, karena dia tidak memiliki uang untuk pengobatannya. Namun saat Rakesh menunjukkan uang dari guru istrinya pun terdiam dan mulai menyuapinya dengan masakan yang sudah ia bawakan dari rumah. Bersamaan dengan itu suster datang dan memarahi istri Rakesh karena aturan dilarang membawa makanan dari luar. Rakesh yang terganggu dengan ucapan suster yang memarahi istrinya, dia pun berencana melakukan pembunuhan lagi. Di luar guru sudah berjaga, dia dihampiri oleh anak Rakesh dan mengajaknya berdoa. Saat itu dokter Aisyah yang tak sengaja berpapasan dengan guru, dia menyampaikan bela sungkawa, dan saat itu juga dokter menyampaikan jika Aisyah hamil yang membuat guru tambah terkejut. Suster masuk ke sebuah ruangan, dia mendapati lampu yang rusak, dia pun memperbaiki dengan naik ke atas kursi. Rakesh yang saat itu mengikutinya, dia mulai melakukan penyerangan di dalam ruangan tersebut. Saat hampir melukai suster itu guru datang dan mulai menghajar Rakesh habis-habisan sambil mengucap jika dia membunuh anaknya saat istrinya hamil yang sempat didengar oleh suster itu. Rakesh yang dibekap dengan plastik membuat nafas Rakesh terhenti. Dia pun meminta suster itu untuk menghidupkannya kembali. Keadaan suster yang shock itu dengan gemetar ia memberitahu guru jika suntikan ke jantung ini bisa menghidupkannya. Suster itu juga terheran karena dia sudah membunuh anaknya, kenapa tidak dibiarkan dia mati saja. Guru pun teringat dengan dosa yang sudah ia lakukan terhadap anak seorang ibu yang sudah ia bunuh, dan ibu itu mengatakan dia tidak akan dihukum oleh pengadilan melainkan oleh Tuhan. Harapan ibu itu agar guru merasakan sakitnya orang yang disayangi mati di hadapannya dan tak bisa ia selamatkan.
Ia pun teringat masa-masa saat Aisyah akan meninggalkannya ketika Aisyah yang sakit tidak ingin meninggalkan perasaan yang membuat guru terluka. Guru yang mulai jatuh cinta dengan Aisyah, dia mengejar Aisyah. Di saat detik-detik terakhir Aisyah akan pergi dengan menaiki kereta bersama sang ayah, guru lari ke sana kemari yang akhirnya dia menemukan dan mulai membujuk Aisyah untuk tidak pergi meninggalkannya. Kereta yang mulai melaju, langkah guru pun mulai mengikutinya. Guru yang terus-terusan meminta Aisyah untuk tak meninggalkannya membuat Aisyah menangis. Kereta yang semakin cepat membuat guru mulai berlari dan berusaha mengejar Aisyah sampai berubah pikiran. Namun langkahnya kalah dan tertinggal. Dengan cepatnya laju kereta itu, guru yang terisak menangis, dia terjatuh dan termenung. Namun tak lama dia melihat Aisyah kembali berlari menghampirinya dan bersatu. Guru yang memutuskan untuk menikah dengan Aisyah, dia mulai lepas dari bocah Esar dan memulai hidup normal dengan Aisyah dengan mencari pekerjaan kantoran. Aisyah yang saat itu bersemangat ketika guru bersiap interview. Dia mendapatkan telepon dari dokternya yang menyampaikan jika laporan kesehatannya sudah keluar. Saat itu juga dokter menyampaikan jika Aisyah hamil. Aisyah yang khawatir jika penyakitnya berpengaruh terhadap bayinya, membuatnya menunda untuk menyampaikan ke guru. Ia lalu bercerita ke sang ayah. Dari situlah awal mula kejadian sepulang Aisyah dari rumah ayahnya membawa patung Ganesha dan bertemu dengan Rakesh sang pembunuh yang terluka akan ucapan Aisyah saat komplain terhadapnya, yang berakhir Aisyah terbunuh. Guru membawa Rakesh kembali ke rumahnya, namun saat guru belum sempat turun dari mobil, dia bertemu anak Rakesh yang mengingatkan pada Aisyah saat menggambar di kaca mobilnya. Raka'ah pun diturunkan di jalan depan rumahnya. Namun saat kembali polisi CBI itu datang dan menghampiri guru, polisi itu mengatakan jika dia sudah mengetahui jika guru mengikuti Rakesh. Guru pun diajak ke kantor karena seseorang sedang menunggunya. Dari kejauhan Rakesh melihat istrinya dibawa oleh polisi. Rakesh yang sudah menjadi topik hangat di berita membuatnya bersembunyi. Istri Rakesh yang diinterogasi oleh polisi guna untuk menanyai asal-usul perhiasan yang dia punya. Namun batas waktu interogasi yang terbatas membuat istri Rakesh keluar dan memberi pernyataan ke wartawan jika suaminya tidak bersalah dan malah menyalahkan guru. Guru keluar dari kantor polisi. Di perjalanan dia mendapatkan telepon dari Rakesh. Rakesh pun mengungkit semua kejadian yang telah ia lakukan pada Aisyah. Ia juga mengatakan saat melakukan penyerangan terhadap Aisyah dia merasa mendapat bonus yang di mana dia membunuh ibu sekalian anak yang masih dikandungnya. Rakesh yang merasa dia dijauhkan guru dari isinya, dia pun akan menghabisi sisa keluarganya yaitu ayah Aisyah. Saat itu guru langsung menghubungi polisi CBI. Namun sesampainya di sana guru yang terlambat mendapati polisi sudah memberi garis larangan, dan mendapati ayah Aisyah sudah terkapar dengan banyak tempelan foto saat ayahnya diserang. Polisi itu ditelepon oleh Rakesh. Polisi itu yang merasa penjahat ini terlalu keji, sehingga ia berpikir akan menjadi penghalang guru untuk balas dendam. Dia akhirnya memberi waktu untuk bisa membalaskan dendamnya. Guru yang saat itu diberitahu jika Rakesh sedang menuju rumahnya, guru pun langsung menuju ke sana. Sesampainya, dengan penuh amarah guru menyampaikan jika dia melawan kematian untuk bisa mendapatkan hidup Aisyah. Namun dengan membunuh Aisyah dia menebar kegelapan lagi, yang tidak bisa lagi diberi cahaya. Guru mulai menghajar Rakesh, namun Rakesh yang gila malah menertawakan guru dan memancing guru untuk terus-terusan menghajarnya. Saat Rakesh sudah babak belur, telepon guru berbunyi. Bos Caesar dan anak buahnya yang saat itu berada di rumah Rakesh meminta guru untuk membunuh istri Rakesh. Rakesh yang mendengar itu dia pun melawan guru dan mencari ponsel yang terjatuh. Caesar yang berniat membalaskan dendam guru dia menembak istri Rakesh. Rakesh yang kalap mendengar tembakan dia melawan dan langsung menusuk guru sampai mereka terjatuh dari lantai rumahnya.
Saat guru sudah tertusuk obeng Rakesh yang belum puas, dia mengambil batu dan mengarah ke guru. Namun tak disangka sebuah mobil datang dan menabrak Rakesh. Dia pun tewas seketika. Akhir cerita guru dan anak Rakesh yang mulai menjadi akrab satu sama lain. Mereka pun mulai melakukan sisa-sisa harapan Aisyah yang belum terlaksana dari buku harian Aisyah.